Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bisa. Generasi muda Indonesia, dalam video kali ini saya akan sharing tentang multi-level people development. Tagline yang sering saya pakai ketika saya sharing di mana-mana, multi-level people development. Saya akan bercerita tentang pengalaman yang sudah pernah saya ceritakan di awal-awal video tentang kebiasaan saya, ini habit saya untuk memberikan sharing kepada generasi muda Indonesia. Mereka anak SMP, SMA, ya, dan mahasiswa. Ya, ini banyak sekali kesempatan-kesempatan seperti itu. Dan itu terus saya lakukan sampai secara konsisten ya di awal 2020 mulai terganggu karena pandemi. Ya, saya tidak bisa lebih leluasa lagi melakukan itu. Ya. Nah, yang menarik adalah selalu saja setelah itu saya menerima WA, email gitu ya, dari orang yang pernah mengikuti, siswa-siswi yang pernah mengikuti dan menceritakan hal-hal yang luar biasa buat saya. Contohnya adalah ini, Teresia Amalia Purba. Ini ketika saya memberikan di SMA Negeri 1 Semarang, yang dia akhirnya alhamdulillah bisa masuk sebagai mahasiswi di Teknik Geodesi dan Geomaika di FITB, Institut Teknologi Bandung, tahun 2018. Dia mengatakan, Pak Ajar, terima kasih banyak untuk motivasinya, karena motivasi Pak Ajar mengantarkan saya ke universitas yang saya cita-citakan dari awal masuk SMA 1, dari kelas 1, ya, dari kelas 10. Saya sendiri juga nggak ingat bagian mana yang membuat dia menjadi begitu bersemangat, kira-kira begitu ya. Nah, menariknya, ini baru saja di tanggal 8 Desember 2020, saya berkomunikasi lagi dengan Teresa. Teresa kemudian me-WA saya dengan kata-kata seperti ini. Alhamdulillah saya diterima beasiswa Tanoto Foundation sejak awal diterima di ITB. Sehingga pendidikan ITB yang awalnya 12,5 juta gratis hingga saya lulus S1 nanti. Dan alhamdulillah saya sudah ikut beberapa kompetisi ilmiah dan non-akademik. Terinspirasi dari Pak Ajar dulu pernah bilang di SMA 1 waktu menjadi narasumber. Jangan pernah menyerah. Setiap kesusahan pasti ada jalan keluarnya. Sampai sekarang saya masih ingat itu. Hehehe, terima kasih Pak. Motivasi Bapak masih melekat di ingatan saya. Saya sendiri sudah nggak begitu ingat apakah saya ngomong begitu, ya. Saya hanya mengalir saja, memberikan sharing saya, dan ada bagian-bagian yang dia betul-betul ingat dan melekat dalam dirinya. Dan waktu itu saya hanya memberikan satu statement juga, jawaban bahwa jangan lupa dokumentasikan semua kegiatan dan semua prestasi Teresa, agar kelak bisa di-sharekan bagi generasi muda di bawah Teresa. Harus jadi the next motivator. Jadi saya mendorong dia untuk menjadi orang yang bisa menginspirasi orang lain setelah saya, ya, setelah dia mempunyai banyak hal yang bisa di-sharingkan. Cerita ini karena saya juga baru sadar ya, oh bagian itu ternyata menginspirasi dia banget gitu ya. Dan mungkin habis ini dia menjadi inspirator juga ya, menjadi orang yang bisa menginspirasi orang lain secara luar biasa. Jadi saya ingin kaitkan dengan cerita orang-orang lain yang luar biasa, yaitu misalnya adalah Mas Fajrin Rashid. Ini adalah Direktur Digital Bisnisnya Telkom Indonesia. 34 tahun, sangat muda ya, milenial, luar biasa ini, fenomenal ya. Dimana dengan prestasi yang luar biasa itu adalah salah satu yang menyebabkan dia punya inspirasi itu adalah mendapatkan inspirasi ketika dia pertama kali masuk ITB. Dia ketemu dengan Rektor ITB, Pak Kusmayanto, di acara bersama gitu, dan Pak Kusmayanto menceritakan begini, kalian mahasiswa harus menjadi mahasiswa yang ABG. Apa itu? A, akademiknya harus oke. Apa itu akademik oke? Cum laude. B, berorganisasi. Apa itu? Ikuti minimal 3 organisasi di kampus. G, gaul. Apa itu? Kalian harus mengenal minimal 1000 mahasiswa. Dan itu terngiang-ngiang betul oleh Mas Fajrin, dan Mas Fajrin melakukan itu. Ya, dia menghitung, dia akhirnya kenal 2000 mahasiswa, ikutin organisasi cukup banyak dan seterusnya, sampai dia kemudian melakukan banyak hal itu yang menyebabkan dia punya karakter yang dia bawa sampai dengan sekarang, kira-kira begitu. Dia bilang, kalau saya ada kesempatan ketemu Pak Kusmayanto lagi, saya akan katakan, Pak, saya sudah melakukan itu. Bapak menginspirasi saya luar biasa, dan sekarang dia menjadi inspirator luar biasa bagi generasi muda Indonesia. Kan kira-kira gitu ya. Cerita berikutnya saya akan hubungkan dengan orang yang terkenal, sangat terkenal di Indonesia, yaitu Raditya Dika, ya. Seorang penulis, seorang komedian juga, ya. Di mana dia bercerita dalam satu YouTube-nya tentang judulnya Opportunity Cost. Ketika dia ngambil kelas pengantar ekonomi dan dia ada pelajaran tentang keuangan, dosennya bercerita santai dan bercerita tentang opportunity cost yang intinya adalah setiap aktivitas yang Anda lakukan
Anda harus ukur ada opportunity cost yang mungkin hilang di situ. Digambarkan bahwasanya kalau Anda melakukan bisnis jadikan bisnis warnet, menghasilkan 30 juta per bulan. Jangan senang dulu, mungkin kalau tempat itu dijadikan kafe, akan menghasilkan keuntungan 50 juta per bulan. Ada 20 juta opportunity cost yang hilang di situ. Sejak itu, cara mikirnya dia berubah total. Wah, daripada saya nongkrong ngabisin waktu saya, ada opportunity cost yang hilang. Saya mendingan menjadi orang yang belajar menulis dan juga melawak, mencari materi-materi komedi, membuat materi-materi komedi. Dan menyebabkan dia sekarang begitu terkenal dan hebat ya. Itu opportunity cost yang dia manfaatkan betul ya. Daripada saya beli HP, mendingan uangnya saya masukkan ke investasi, reksadana dan seterusnya. Ini opportunity cost yang tidak mau dihilangkan kesempatannya oleh dia. So, itu merubah dia luar biasa ya untuk menjadi orang yang berbeda. Sementara dosennya waktu sharing biasa-biasa aja. Ya, mungkin tidak terasa bahwa itu menjadikan seorang Raditya Dika seperti sekarang. Namun sekarang Raditya Dika menjadi seorang yang menginspirasi banyak orang juga. Jadi inilah yang saya sebutkan baik itu oleh Raditya Dika maupun juga Mas Fajrin ya. Itu tentang teori yang namanya multi-level people development. Ketika satu orang menginspirasi orang lain, dan orang lain itu menginspirasi orang lain lagi. Tagline saya kira-kira begini, inspire others to inspire more people. Jadi menginspirasi orang agar dia menginspirasi lagi orang lain lagi. Nah itu kalau teorinya bekerja luar biasa. Saya pernah mempraktekkan teori ini ya sebetulnya, yaitu ketika saya diundang oleh Pangdam 4 Diponegoro di Jawa Tengah, di Semarang. Waktu itu adalah Pak Maijen Tatang Soleman untuk mengisi para prajurit ya, dan membekali mereka karena mereka akan berurusan dengan kegiatan teritorial dengan masyarakat. Nah, waktu itu saya mempunyai tema menarik karena saya ingin mengajarkan kepada mereka, saya akan beri sharing ini bukan dalam rangka membuat Anda menambah wawasan buat Anda semata, tetapi menjadikan Anda motivator seperti saya atau bahkan lebih baik. Nah, waktu itu pesertanya ada 1.500 orang, ada balkon dan pesertanya juga banyak di balkon, dan ada yang di belakang sekali dan seterusnya. Dan saya memberikan materi saya utuh, direkam, kemudian saya juga memberikan materi soft copy-nya agar mereka bisa gunakan ketika nanti mereka menjadi motivator seperti saya. Saya ajari tips and triknya bagaimana caranya bicara di depan audiens dalam volume besar dan seterusnya. Kira-kira 3 minggu setelah itu gitu ya, saya menerima WA, karena saya memberikan nomor WA saya kepada seluruh audiens sana. Dan WA itu berbunyi gini, nah, dari Sertu Abbas, ya, dari Yonif 407 Tegal. Dia mengatakan, mohon izin kami sangat termotivasi dengan Bapak, minta izin dan minta doanya, saya bercita-cita membagikan materi ini ke anak-anak sekolah atau universitas di Tegal. Salam hormat, Sertu Abbas Yonif 407 Tegal. Wah, luar biasa ya. Dan tidak lama kemudian, dia mengirimkan foto ini. Alhamdulillah Pak, baru menerapkan satu ilmu dalam menyampaikan sesuatu yang visual auditorial aja, udah berhasil sekali Pak. Dan seterusnya dia kirimkan lagi. Kemarin saya melatih pendidikan karakter anak Politeknik Harapan Bersama Tegal. Jumlahnya sampai 845 anak. Sukses diterima selama 3 hari. Semua anak pada senang. Katanya begitu. Saya sebagai orang yang mencoba menerapkan ilmu ini sangat bahagia sekali. Karena teori ini ternyata benar. Bahwasanya ketika kita menyemangati, menginspirasi orang lain, maka dia akan menjadi inspirator yang mungkin lebih baik daripada kita. Dan cerita ini juga ada hubungannya dengan seorang Mas Raditya Dika dan Mas Fajrin tadi yang saya ceritakan. Generasi muda Indonesia, mari kita perjelas dengan arti multi-level people development. Tadi dikatakan bahwasanya ketika kita menjadi orang yang menginspirasi orang lain, ya, kemudian orang lain itu terinspirasi luar biasa dan menjadi orang yang menginspirasi orang lain lagi, maka inilah yang dinamakan multi-level people development yang sangat-sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Dengan cara beginilah kita akan dengan cepat membangun kualitas manusia di Indonesia, karena setiap orang adalah penginspirasi bagi orang lain. Demikian, terima kasih, semoga materi ini menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bisa.